Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Feed Aditif dan Feed Suplemen, Fakultas Peternakan Universitas Mataram, akan menjelaskan mengenai asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Ilmu nutrisi menyatakan bahwa asam amino adalah protein yang sudah dipecah melalui proses metabolisme menjadi molekul-molekul kecil sebagai bahan dasar untuk proses biosintesis. Secara umum, ada lebih dari 20 asam amino dalam proses biosintesis. Sifat-sifat asam amino. Asam amino memiliki sifat larut dalam air dan pelarut polar lain. Tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena dan dietil ether. Asam amino memiliki titik lebur lebih besar apabila dibandingkan senyawa karboksilat dan amina. Memiliki momen dipol besar, memiliki elektrolit yang bersifat kurang basa dibandingkan amina dan kurang asam dibandingkan karboksilat. Bersifat amfoter atau memiliki gugus asam dan gugus basa. Memiliki kurva titrasi yang khusus, dan memiliki pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang sangat penting bagi tubuh, namun keberadaannya tidak dapat dibuat langsung di dalam tubuh sehingga harus diberikan asupan dari luar. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi dalam tubuh yang berasal dari gugus karbon yang tersedia dan dari gugus amino dari asam amino lain atau dari senyawa-senyawa sederhana seperti diamonium sitrat. Asam amino esensial. Asam amino yang termasuk ke dalam kelompok asam amino esensial adalah yang pertama lisin. Kekurangan lisin dapat mengakibatkan pertumbuhan terganggu. 2. Metionin. Diperlukan dalam pembentukan asam nukleat dan jaringan serta sintesa protein. Yang ketiga treonin. Treonin berfungsi memetabolisme lemak-lemak yang disimpan dalam organ seperti hati. Yang keempat triptofan merupakan prekursor untuk biosintesis serotonin. Yang kelima arginin. Arginin bersama dengan sentrolin terlibat dalam sintesis ureum dalam hati. Yang keenam leusin berperan penting dalam proses produksi energi tubuh, terutama dalam mengontrol sintesa protein. Yang ketujuh adalah isoleusin. Isoleusin dibutuhkan dalam produksi dan penyimpanan protein oleh tubuh, dan pembentukan hemoglobin juga berperan dalam metabolisme. Yang kedelapan adalah valin. Valin berfungsi dalam pertumbuhan, terutama dalam sistem pencernaan dan saraf. Kesembilan ada fenilalanin yang berfungsi sebagai prekursor tirosin dan bersama membentuk hormon-hormon tiroksin dan epinefrin. Yang kesepuluh ada histidin. Histidin diperlukan untuk menjaga keseimbangan nitrogen dalam tubuh. Di dunia peternakan, asam amino esensial sangat diperlukan terutama untuk produktivitas ayam. Dari beberapa jenis asam amino esensial, sebenarnya terdapat asam amino yang dapat dibuat oleh tubuh seperti arginin. Tapi prosesnya sangat lambat dan tidak mencukupi untuk keseluruhan kebutuhan, sehingga harus disuplai dari ransum. Asam amino non-esensial. Meskipun asam amino ini bukan merupakan nutrien yang esensial, tetapi keberadaannya cukup berfungsi esensial pada sel atau metabolisme. Disebut non-esensial karena tubuh dapat memproduksinya dan mencukupi kebutuhan. Yang termasuk dalam asam amino ini adalah yang pertama, yaitu yang disintesa dari media terbatas, terdiri dari tirosin, sistin, dan hidroksilin. Yang kedua, yang disintesa tubuh dari media sederhana, terdiri dari alanin, asam aspartat, asam glutamat, hidroksiprolin, glutamin, glisin, serin, dan prolin.
Fungsi asam amino dalam tubuh ternak. Fungsi asam amino yang pertama sebagai unit monomer untuk membangun polipeptida protein. Yang kedua, menduduki posisi penting dalam metabolisme sel. Sebab hampir semua reaksi biokimia dikatalis oleh enzim yang terdiri dari residu asam amino. Asam amino sangat esensial untuk metabolisme karbohidrat dan lipid dan untuk sintesis jaringan protein. Yang ketiga, sebagai penyusun senyawa penting seperti adrenalin, tirosin, melanin, histamin, porfirin, hemoglobin, pirimidin, purin, asam nukleat, kolin, asam folat, asam nikotin, vitamin, taurin, dan garam empedu. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penurunan penggunaan dan kecernaan asam amino, seperti formulasi ransum tidak memperhatikan keseimbangan asam amino, perlakuan panas yang berlebihan, perlakuan kimia, pencampuran yang tidak homogen, dan kondisi saluran pencernaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.